Sungguh orang yang bodoh, yang bahkan tidak tahu Zihuo yang paling otentik, namun berani menyebut dirinya iblis api. Chen Ping mendengus dingin. Melihat penampilan Chen Ping, lelaki tua kurus itu sepertinya tidak berbohong. Jadi dia mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah kamu benar-benar api pamungkas? Kamu juga iblis dari garis keturunan api dan iblis. Tapi aku tidak tahu apa-apa darimu. Titik. Merasakan nafas iblis, apakah kamu juga meminum pil Yin Qi? Chen Ping terkejut dengan kata-kata lelaki tua kurus itu. Chen Ping tidak begitu tahu apa itu Yin Qi pil itu. Melihat ini, Su Xingyue di samping dengan tergesa-gesa menjelaskan, pil Yin Qi ini adalah obat unik dari sekte Danyang kita. Itu dapat menyembunyikan nafas di tubuh dan membuat orang sulit untuk mendeteksinya. Justru karena inilah para pembudidaya iblis ini menangkap saya dan meminta saya untuk memurnikan pil Yin Qi untuk mereka. Efeknya tidak akan bertahan lama. Petik 2. Kali ini saya berhenti di sini untuk diperbaiki, karena efek Yin Qi pil akan segera menghilang, jadi saya meminta saya untuk memperbaiki pil itu lagi. Kata-kata Su Xingyue membuat Chen Ping mengerti kemarilah, mengapa para pembudidaya iblis ini berani berjalan begitu terbuka. Mungkinkah sekte Danyang Anda sering bekerja sama dengan kultivator iblis? Tanya Chen Ping. Lagi pula, pil Yin Qi ini hanyalah pil ajaib untuk Moxiu. Jadi pasar terbesar untuk memurnikan pil Yin Qi ini seharusnya Moxiu meminumnya. Wajah Su Xingyue penuh dengan rasa malu, tetapi pada akhirnya dia mengangguk dan berkata, pil Yin Qi kami memang sering dijual ke beberapa pembudidaya setan, tetapi kami juga memiliki penyaringan, dan kami tidak akan bekerja sama dengan semua pembudidaya setan. Kelompok pembudidaya setan ini melakukan kejahatan keji dan merugikan banyak orang, jadi mereka mengambil kesempatan untuk menangkap saya karena sekte dan yang kami tidak bekerja sama dengan mereka. Setelah Chen Ping mendengar ini, dia juga mengerti, sepertinya sekte Danyang ini tidak seperti sekte lain, yang akan membunuh semua iblis ketika mereka melihat mereka, terlepas dari ketidakadilan. Kurang dari BR lebih besar dari lagi pula, ada orang baik di klan iblis, seperti wanita tua iblis yang ditemui Chen Ping, dia mengambil inisiatif untuk berdiri dan memberikan manik-manik ajaib untuk dirinya sendiri agar tidak melibatkan orang lain. Kamu tidak tahu tentang pil Yin Qi. Sepertinya kamu bukan dari ras iblis lagi. Lalu siapa kamu? Mengapa kita menjadi Flame of the Flame Demon? Pria tua kurus itu mendengar percakapan antara Chen Ping dan Su Xingyue, tanya begitu. Tidak peduli siapa aku, yang penting kamu telah dijatuhi hukuman mati olehku. Kata Chen Ping datar. Huff, kata-kata kurang ajar. Pria tua kurus itu mendengus dingin, lalu nyala api naik dari telapak tangannya, dan kemudian seluruh tubuhnya mulai membengkak. Ben Lei Palem. Chen Ping sedikit mengangkat sudut mulutnya, memutar telapak tangannya, dan tiba-tiba mengayunkannya ke udara. Dengan suara gemuruh, langit tiba-tiba menjadi gelap. Pria tua kurus itu terkejut, dan buru-buru mendongak, hanya untuk menemukan sebuah tangan besar muncul di atas kepalanya. Telapak tangan terus menekan, dan paksaan yang tak ada habisnya menyebabkan api pada lelaki tua kurus itu berangsur-angsur padam. Mata lelaki tua kurus itu penuh dengan kengerian, dia adalah kekuatan peringkat ke-6 dari alam komposit, dan di bawah tekanan Chen Ping, peringkat kedua dari alam komposit, dia merasakan nafas kematian. Lelaki tua kurus itu tahu bahwa dia telah menemui tunggul yang keras, jadi dia berbalik dan ingin melarikan diri. Sangat disayangkan bahwa pada saat lelaki tua kurus itu baru saja berbalik, kilat yang menyilaukan tiba-tiba jatuh dari telapak tangan besar di langit. Ditebas dengan keras ke tubuh lelaki tua kurus itu, langsung menjatuhkan lelaki tua kurus itu ke tanah. Bum bum bum, guntur dan kilat menyambar, terus-menerus membombardir tubuh lelaki tua kurus itu. Melihat pemandangan ini, Su Xingyue tercengang, dia benar-benar tidak tahu bagaimana Chen Ping, yang berada di tingkat kedua dari alam pemasangan tubuh, bisa meledak dengan kekuatan seperti itu di tanah. Hentikan, atau Tuan kami Balrog tidak akan membiarkanmu. Pria tua kurus itu meraung. Bah, Balrog tahu siapa kamu hanyalah cabang dari garis keturunan Balrog, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai Balrog. Chen Ping menarik napas dalam-dalam. Guntur dan kilat masih membombardir, dan tak lama kemudian lelaki tua kurus itu dibombardir menjadi sampah. Tapi awan kabut hitam dengan cepat keluar dari tubuh lelaki tua kurus itu.
Setelah munculnya awan kabut hitam ini, dunia benar-benar menjadi gelap. Ini adalah jiwa iblis, jangan biarkan dia kabur. Melihat ini, Su Xingyue buru-buru berkata pada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, dan bergegas menuju jiwa iblis, dan jiwa iblis itu menjerit nyaring, memperlihatkan wajah yang ganas dan menakutkan. Mata seperti lonceng tembaga mohon menatap Chen Ping, dan giginya yang tajam terus meneteskan air liur, seperti iblis pemakan manusia. Melihat Chen Ping bergegas ke arahnya, jiwa iblis itu juga bergegas menuju Chen Ping yang terbungkus kabut hitam. Chen Ping tersenyum dingin, dan bola api langsung naik di tangannya, yang kemudian terbungkus kabut hitam jiwa iblis. Melihat ini, Su Xingyue menyaksikan dengan ekspresi gugup. Segera, raungan meletus dari kabut hitam, dan kabut hitam yang memenuhi langit langsung meledak, lalu berubah menjadi ribuan kepingan kabut hitam, dan setiap keping kabut hitam terbakar menjadi api. Sosok Chen Ping perlahan muncul, dan jiwa iblis dibakar menjadi abu oleh api pamungkas Chen Ping. Dan kultivator iblis lainnya yang mendengar gerakan itu bergegas. Tetapi ketika mereka melihat pemimpin mereka dan bahkan jiwa iblis telah dibakar menjadi abu, mereka semua tampak ketakutan. Sebelum Chen Ping bisa melakukan apapun pada mereka, orang-orang ini menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Chen Ping juga tidak mengejar mereka, para pembudidaya iblis ini juga melarikan diri. Selama mereka tidak menyakiti penduduk desa dan tidak memprovokasi dia, Chen Ping juga tidak akan peduli dengan mereka. Adik laki-laki, kamu menyelamatkan hidupku. Aku sangat berterima kasih. Ketika aku tiba di Kabupaten Jialing, aku pasti akan membalas budimu. Su Xingyue berkata dengan penuh terima kasih. Ini hanya sedikit usaha, sama-sama. Chen Ping tersenyum ringan. Pada saat ini, Liu Ruyan dan yang lainnya melihat bahwa Chen Ping telah menghilang, jadi mereka juga lari. Chen Ping, kamu baik-baik saja. Melihat Chen Ping, Liu Ruyan bertanya dengan gugup. Aku baik-baik saja. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Tuan Chen, apakah pertempuran baru saja terjadi di sini? Mengapa ada nafas setan? Yihe sedikit mengernyit. Meski kekuatan Yihe telah ditekan, inderanya masih sangat sensitif. Itu benar, aku baru saja membunuh seorang pembudidaya iblis dan menyelamatkan rekan Tao ini dari sekte Danyang. Chen Ping menunjuk ke arah Su Xingyue dan berkata, Danyang Men. Penatua ketiga terkejut, menatap Su Xingyue dengan tidak percaya dan berkata, apakah kamu dari Danyang Men? Iya. Saya penatua dari Danyang Men, nama saya Su Xingyue. Petik 2. Saya tidak tahu dari mana rekan-rekan Taois itu. Su Xingyue bertanya pada tetua ketiga. Oh, kami adalah anggota sekte Kuali Giok, dan kami akan menghadiri asosiasi apoteker. Tetua ketiga berkata dengan tergesa-gesa. Oh, ternyata itu adalah sesama penganut Tao dari sekte Kuali Giok. Aku tidak pernah menyangka bahwa sekte Kuali Giokmu akan memiliki orang yang begitu kuat. Kata Su Xingyue dengan heran. Lagi pula, sekte seperti sekte mereka yang berfokus pada pemurnian obat umumnya memiliki kekuatan yang rendah. Tetapi di dunia surga dan bumi ini, apoteker memiliki status tinggi, jadi meskipun beberapa apoteker tidak kuat, tidak akan ada yang memprovokasi. Penatua Su, apakah Anda juga akan pergi ke Kabupaten Jialing untuk menghadiri asosiasi apoteker? Saya ingat bahwa setiap tahun di asosiasi apoteker, sekte Danyang Anda akan bertindak sebagai wasit. Penatua ketiga bertanya, iya, saya juga pergi ke asosiasi apoteker Kabupaten Jialing kali ini untuk bertindak sebagai wasit, tetapi beberapa saudara senior pergi lebih dulu, dan saya tertunda oleh sesuatu. Kali ini, Moxiu mengambil kesempatan dan mengendalikan saya. Itu bukan. Dengan bantuan rekan Tao ini, saya khawatir saya masih melayani para pembudidaya iblis itu. Su Xingyue berkata dengan malu. Tetua Su, karena kamu sendirian, ayo pergi bersama, dan kita bisa meminta seseorang untuk menjagamu. Melihat Su Xingyue sendirian, tetua ketiga buru-buru berkata. Lagi pula, jika Anda membangun hubungan baik dengan wasit terlebih dahulu, pertemuan apoteker selanjutnya akan lebih lancar. Itulah maksudku. Su Xingyue mengangguk. Faktanya, Su Xingyue juga ingin tahu tentang Chen Ping, dan ingin tahu bagaimana Chen Ping, sebagai seorang apoteker, memiliki kekuatan yang begitu kuat. Beberapa orang mulai menuju Kabupaten Jialing bersama-sama.
Dalam perjalanan, Su Xingyue berkata kepada Chen Ping, "Teman kecil, saya tidak tahu berapa banyak nilai yang telah dicapai oleh kekuatan pemurnian obat Anda." Petik 2. Kekuatan pemurnian obat. Chen Ping sedikit mengernyit. Chen Ping tidak tahu bahwa apoteker ini benar-benar membagi alam, dan tidak ada yang memberitahunya. Su Changlao, Tuan Chen belum diuji di Sekte Kuali Giok kami, jadi kami tidak tahu apoteker macam apa dia. Penatua ketiga. Buru-buru menjelaskan ketika dia melihat ini. Ketika Su Xingyue mendengarnya, dia mengangguk dan berkata, "Jadi saya belum mengujinya, tapi saya pikir kemampuan pemurnian obat teman kecil saya seharusnya tidak rendah, setidaknya tingkat menengah dari kelas 3. Chen Ping mendengarkan kata-kata Su Xingyue, mengikuti Su Xingyue berbicara dengan Yue, baru pada saat itulah saya menyadari bahwa apoteker di dunia surga dan manusia dibagi menjadi 9 kelas, dan setiap kelas dibagi menjadi 3 kelas, atas, menengah dan bawah. Semakin tinggi level apoteker, semakin tinggi tingkat pemurnian eliksir, tetapi pemurnian eliksir tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan apoteker, ada juga bahan obat, tungku, dan bahkan nyala api yang digunakan untuk memurnikan obat, luar biasa. Oleh karena itu, jika seorang apoteker tingkat tinggi memiliki tungku tingkat dewa dan beberapa ramuan dan obat-obatan surgawi, adalah mungkin untuk memurnikan ramuan yang sebenarnya. Mengikuti percakapan Su Xingyue, Chen Ping juga belajar banyak tentang sejarah alkemis di alam manusia surgawi, dan belajar banyak. Belum lagi, kekuatan Sekte Danyang tampaknya jauh lebih kuat daripada Sekte Kuali Giok. Kalau tidak mungkin sesepuh dari Sekte Danyang menjadi wasit, sepertinya semua orang di daerah ini mengakui alkimia dari Sekte Danyang. Tanpa sadar, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Saat ini, sebuah kota besar muncul di hadapannya. Kabupaten Jialing ada di sini, setiap kali saya datang ke sini, saya merasakan kejutan. Penatua ketiga melihat ke kota besar di depannya, dan tidak bisa menahan nafas. Dan Yihe memandang Kabupaten Jialing, dan berkata dengan emosi, "Ini terlalu spektakuler." Tampaknya dalam hal konstruksi, para orc tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan manusia. Meskipun kota Kekaisaran Iblis Yihe juga sangat besar dan spektakuler, itu benar-benar dibandingkan dengan Kabupaten Jialing, tidak seperti penyihir besar, tidak cukup untuk dilihat. Jika kota Kekaisaran Iblis Yihe adalah rumah besar beratap genteng, maka Kabupaten Jialing ini bisa disebut villa. Tuan Chen, ketika Anda memasuki Kabupaten Jialing, ini benar-benar pertarungan pribadi, jadi Anda harus memperhatikan, jika ada perselisihan dan konflik, Anda bisa pergi ke arena. Di Kabupaten Jialing ini, ada cincin di mana, dan Anda dapat bersaing kapan saja. Petik 2. Penatua ketiga mengingatkan Chen Ping dengan suara rendah. Chen Ping mengangguk, dan kemudian kelompok itu memasuki Kabupaten Jialing. Dan di alun-alun memasuki gerbang kota, sebuah patung berdiri di tengah. Patung itu adalah seorang lelaki tua, memegang benda mirip Ganoderma di tangannya, dan sepertinya sedang mengendus di depan hidungnya. Tuan Chen, patung ini adalah Ge Zichuan, pencetus apoteker kami, yang dikenal sebagai Yao Lao. Petik 2. Penatua ketiga diperkenalkan di telinga Chen Ping. Chen Ping merasa sedikit terkejut bahwa ada patung seperti itu yang didirikan di alun-alun di Kabupaten Jialing. Bagaimanapun, Yao Lao ini adalah pencetus alkemis, dan seharusnya ada beberapa sekte alkimia yang menempatkan patung. Di kota seperti Kabupaten Jialing, sepertinya tidak pantas menempatkan patung seperti itu. Mungkinkah putri dari Kabupaten Jialing juga seorang apoteker?